Ketika jiwa mengingat asalnya, tubuh pun berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Ada satu titik dalam hidup ketika keheningan terasa lebih jujur daripada suara apapun. Di saat itulah, tanpa tanda dan tanpa pengumuman, kesadaran perlahan membuka mata batinnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, duduk diam di tengah rutinitas yang tampak biasa, namun di dalam dada ada ruang luas yang terasa berbeda. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak pernah benar-benar ikut dalam hiruk-pikuk dunia, melainkan berdiri sedikit ke belakang, mengamati dengan tenang, dengan rasa asing yang lembut namun dalam. Bukan karena kamu tidak mampu menyesuaikan diri, bukan pula karena kamu merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Perasaan itu hadir seperti embun pagi di daun yang masih tidur, sunyi, halus, dan tidak meminta perhatian, namun begitu nyata ketika disadari. Ada momen ketika tawa ramai tidak sepenuhnya menyentuh hatimu, dan kesedihan pun datang bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa ada lapisan lain dalam dirimu yang hidup di balik apa yang terlihat. Kadang kamu bertanya dalam diam, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Mengapa hatimu mudah bergetar oleh hal-hal kecil yang tak diperhatikan orang lain? Mengapa tempat-tempat tertentu membuat napasmu terasa lebih panjang, seolah tubuhmu pulang tanpa perlu peta? Mengapa tatapan orang-orang sesekali berhenti lebih lama padamu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena sesuatu yang tak kasat mata? Jiwa yang menyimpan ingatan lama seringkali berjalan perlahan di dunia yang bergerak cepat. Ia tidak menolak langkah, hanya memilih untuk mendengarkan. Dalam kesendirian yang tidak pernah benar-benar sepi, ada bisikan halus yang tak bisa dijelaskan, namun terasa akrab. Seperti gema langkah leluhur di lorong waktu, tidak menuntut untuk dikenali, hanya ingin diingat. Mungkin hidupmu tidak selalu lembut. Ada hari-hari ketika beban terasa datang bertubi-tubi, seolah semesta menguji daya tahan batinmu tanpa memberi alasan. Namun anehnya, di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak membuatmu keras, melainkan dalam. Setiap jatuh tidak menghilangkan cahaya, justru membersihkannya. Setiap kehilangan tidak mengosongkanmu, melainkan memperluas ruang di dalam dada, tempat makna perlahan tumbuh. Ada orang-orang yang berjalan dengan tubuh, dan ada yang berjalan dengan jiwa. Kamu mungkin termasuk yang kedua, meski tak pernah berniat memilih. Kepekaanmu bukan kelemahan, melainkan cara semesta mempercayakan sesuatu yang tak bisa dipegang oleh tangan. Seperti air yang tahu jalannya sendiri menuju laut, tanpa peta dan tanpa suara. Dalam keramaian, kamu bisa merasa sendirian. Dalam kesendirian, kamu justru merasa ditemani. Ada kedekatan dengan sesuatu yang tidak bernama, namun begitu nyata. Bukan sosok, bukan bayangan, melainkan rasa keterhubungan yang tidak membutuhkan penjelasan. Seperti duduk di depan api kecil di malam sunyi, tidak untuk menghangatkan tubuh, tetapi untuk mengingat bahwa cahaya selalu ada, bahkan dalam gelap yang paling dalam. Tubuhmu mungkin sering memberi tanda, lelah yang tidak selalu berasal dari aktivitas. Getaran halus di dada, atau rasa berat yang datang tanpa sebab. Bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dihindari. Tubuh hanyalah penjaga pintu, sementara jiwa adalah tamu lama yang sedang mengetuk dari dalam, meminta ruang untuk didengar. Ada saat-saat ketika kamu merasa seolah tidak sepenuhnya berasal dari waktu ini. Bukan dalam arti melarikan diri, melainkan seperti membawa aroma masa lalu yang tak tercatat. Ingatan yang tidak bisa diingat, namun terasa. Seperti mengetahui sesuatu tanpa pernah mempelajarinya, atau merindukan tempat yang tidak pernah kamu kunjungi. Rasa itu tidak datang untuk mengikatmu, tetapi untuk menuntunmu memahami bahwa perjalananmu lebih panjang daripada yang tampak. Kamu tidak selalu ingin menonjol, bahkan mungkin lebih sering memilih diam. Namun diam itu bukan kosong, ia penuh dengan pengamatan, dengan pemahaman yang tidak perlu diumumkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bukan dari membaca banyak hal, melainkan dari merasakan hidup apa adanya, dengan luka dan keindahannya, tanpa menolak salah satunya. Jiwa yang membawa warisan lama tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin selaras. Ia tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Ia tidak terburu-buru membuktikan apapun, karena yang ia bawa bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani. Seperti pusaka yang disimpan bukan di etalase, tetapi di ruang batin yang dijaga dengan kesadaran. Ada kalanya kamu merasa berada di persimpangan, bukan antara benar dan salah,
melainkan antara lupa dan ingat. Dunia menawarkan banyak arah, banyak suara, banyak cahaya yang memikat. Namun jauh di dalam, ada satu getaran yang selalu sama. Tenang, konsisten, dan tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, menunggu kamu cukup hening untuk menyadarinya. Jika kamu membaca ini dan hatimu terasa sedikit lebih lapang, bukan karena kata-kata ini menjelaskan sesuatu, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang sudah ada. Seperti cermin yang tidak menambah apapun, hanya memantulkan dengan jujur. Tidak ada yang perlu diyakinkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada ruang untuk mengingat dengan lembut. Perjalanan jiwa tidak selalu terang. Kadang ia bergerak melalui kabut, melalui rasa ragu, melalui sunyi yang panjang. Namun justru di sanalah kedalaman terbentuk. Seperti akar yang tumbuh dalam gelap, menguatkan pohon agar mampu berdiri ketika angin datang. Apa yang kamu rasakan selama ini bukan kebetulan, dan juga bukan beban. Ia adalah bagian dari keselarasan yang sedang menunggu waktunya sendiri. Dan ketika keheningan itu kini terasa lebih akrab, ketika napasmu terasa sedikit lebih sadar, seolah ada pintu batin yang perlahan terbuka, mungkin inilah saatnya melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan rasa ingin tahu yang bising, melainkan dengan kesiapan yang tenang. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini bersembunyi di balik pengalamanmu sendiri, menunggu untuk dikenali satu persatu, seperti cahaya pagi yang perlahan menyentuh sudut-sudut ruang tanpa suara. 1. Getaran batin yang terus terjaga. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya tidak pernah benar-benar tidur. Bukan karena ia selalu sadar secara logis, melainkan karena di dalamnya ada denyut halus yang terus bergerak, seperti aliran air di bawah tanah yang tidak terlihat namun tak pernah berhenti. Getaran batin ini sering hadir tanpa diminta. Ia muncul saat kamu terdiam, saat dunia melambat, atau bahkan di tengah keramaian yang paling riuh. Bukan suara, bukan gambaran, melainkan rasa yang tiba-tiba memenuhi dada, seolah ada sesuatu yang berkata tanpa kata. Kamu mungkin pernah merasakannya sebagai firasat, sebagai dorongan lembut yang mengarahkan langkahmu, atau sebagai rasa tidak nyaman yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum terjadi. Getaran ini tidak selalu datang dengan bentuk yang menyenangkan. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan, sebagai perasaan bahwa ada yang tidak selaras meski segalanya tampak baik-baik saja. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa getaran ini tidak pernah berniat melukaimu. Ia adalah bahasa jiwa yang lebih tua dari pikiran, cara batin berkomunikasi ketika kata-kata tidak lagi cukup. Jiwa yang membawa warisan lama sering menggunakan bahasa ini, karena ia telah mengenalnya jauh sebelum kehidupan ini dimulai. Dalam perjalanan hidup, getaran batin ini menjadi kompas yang tidak terlihat. Ia tidak menunjuk arah dengan jelas, tetapi ia membuatmu tahu ketika melangkah terlalu jauh dari dirimu sendiri. Saat kamu mengabaikannya, tubuhmu mungkin merasa lelah tanpa sebab, hatimu terasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Namun ketika kamu mulai mendengarkannya, meski belum sepenuhnya memahami, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, melainkan karena kamu kembali selaras dengan irama terdalam dirimu. Getaran batin ini juga membuatmu berbeda dalam memandang hidup. Kamu tidak mudah terbawa arus, bukan karena keras kepala, tetapi karena ada lapisan kesadaran yang selalu mengajakmu berhenti sejenak sebelum melangkah. Kamu merasakan kehidupan bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai aliran makna. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap keheningan terasa seperti bagian dari pesan yang lebih besar. Dan meski kamu tidak selalu tahu apa pesannya, kamu tahu bahwa ia layak didengarkan. 2. Kepekaan terhadap ruang, waktu, dan kehadiran yang tak terlihat. Ada tubuh yang berjalan di dunia fisik, namun jiwanya merasakan lebih dari sekadar apa yang tampak. Kepekaan ini bukan kemampuan yang dipelajari, melainkan kondisi alami yang telah ada sejak lama. Kamu mungkin menyadarinya ketika berada di tempat tertentu dan tiba-tiba hatimu terasa berat atau sebaliknya, sangat ringan. Tanpa alasan yang jelas, tanpa peristiwa yang nyata. Ruang seolah berbicara padamu, bukan dengan suara, tetapi dengan suasana. Waktu pun terasa berbeda. Ada momen ketika detik berjalan lambat, dan ada saat ketika segalanya terasa berlalu terlalu cepat. Kepekaan ini membuatmu mudah menangkap perubahan halus dalam suasana. Kamu merasakan emosi orang lain bahkan sebelum mereka mengungkapkannya.
Kamu tahu ketika sebuah tempat menyimpan cerita lama, meski tak ada yang mengatakannya. Ini bukan tentang melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, melainkan tentang merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seperti merasakan angin sebelum dedaunan bergerak. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki kepekaan ini, karena dahulu ia terbiasa hidup selaras dengan alam dan ritme yang lebih halus. Namun kepekaan ini juga membawa tantangan. Dunia yang keras dan bising bisa terasa melelahkan. Terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak energi yang saling bertabrakan. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menjauh, bukan karena membenci dunia, tetapi karena jiwamu membutuhkan ruang untuk bernapas. Dalam kesendirian itulah, kepekaanmu kembali menjadi berkah, bukan beban. Kamu bisa merasakan dirimu utuh kembali, seolah potongan-potongan yang tercecer perlahan menyatu. Kepekaan ini mengajarkanmu tentang batas. Bukan batas untuk menutup diri, melainkan batas untuk menjaga keseimbangan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus diserap, tidak semua rasa harus ditanggung. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kepekaan ini, kebijaksanaan untuk memilih kapan membuka diri dan kapan menepi. Dan di balik semua itu, ada pemahaman bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat, tetapi juga dari lapisan-lapisan halus yang saling berjalin. 3. Beban hidup sebagai proses pemurnian jiwa. Hidupmu mungkin terasa lebih berat dibandingkan kebanyakan orang. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu dipilih untuk ditempa lebih dalam. Ada jalan yang tidak kamu minta, namun harus kamu lalui. Ujian datang bertubi-tubi, kadang tanpa jeda. Kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, atau rasa gagal yang menempel lama. Namun di balik semua itu, ada proses yang tidak terlihat, seperti api yang membakar logam hingga menjadi lebih murni. Setiap beban yang kamu pikul tidak pernah datang tanpa makna. Meski saat itu kamu tidak mengerti, bahkan mungkin mempertanyakan keadilan hidup, ada bagian dari dirimu yang tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tetapi karena ada kekuatan sunyi yang menopangmu dari dalam. Jiwa yang membawa warisan lama sering harus melalui proses ini, karena ia memikul ingatan dan tugas yang tidak ringan. Beban hidup menjadi cara untuk membersihkan ego, melembutkan hati, dan memperdalam empati. Proses ini membuatmu memahami penderitaan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak melihatnya hanya sebagai luka, tetapi sebagai guru yang keras namun jujur. Dari penderitaan, kamu belajar tentang batas kemampuanmu, tentang ketulusan, tentang arti melepaskan. Kamu menjadi lebih peka terhadap rasa sakit orang lain, bukan karena simpati kosong, tetapi karena kamu benar-benar pernah berada di sana. Ini adalah kekayaan batin yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dijalani. Dan suatu hari, tanpa perayaan besar, kamu menyadari bahwa beban itu telah mengubahmu. Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kedalaman baru dalam caramu memandang hidup. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Luka-luka lama mungkin masih ada, tetapi mereka tidak lagi berdarah. Mereka menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa dirimu sekarang, bukan sebagai korban, tetapi sebagai jiwa yang matang. 4. Karisma sunyi dan wibawa yang tidak dicari. Ada jenis wibawa yang tidak bisa diciptakan. Ia tidak lahir dari jabatan, kekayaan, atau usaha untuk terlihat berpengaruh. Ia muncul dari kedalaman jiwa yang telah melalui banyak lapisan pengalaman. Kamu mungkin tidak menyadari kehadirannya, tetapi orang lain merasakannya. Ada ketenangan dalam caramu duduk, ada bobot dalam caramu diam. Bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa, kehadiranmu terasa. Karisma ini tidak berisik, ia tidak menarik perhatian dengan cara yang mencolok. Justru karena kesederhanaannya, ia terasa kuat. Orang-orang mungkin merasa nyaman berada di dekatmu, atau sebaliknya, merasa terusik tanpa tahu mengapa. Ini bukan karena kamu berniat apa-apa, melainkan karena energi batinmu jujur. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki wibawa ini, karena dahulu ia terbiasa memimpin bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan dan keselarasan. Wibawa ini juga membuatmu sering menjadi tempat orang lain bersandar. Tanpa kamu minta, cerita-cerita datang. Keluh kesah mengalir. Kamu mendengarkan, bukan untuk memberi solusi instan, tetapi untuk memberi ruang. Ada kemampuan alami untuk menenangkan, bukan dengan nasihat, tetapi dengan kehadiran. Dan meski ini terkadang melelahkan, ada rasa bahwa inilah bagian dari peranmu, peran yang tidak tertulis namun terasa.
Namun wibawa ini juga mengajarkan kerendahan hati. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dijaga, dirawat, dan digunakan dengan bijak. Kamu tidak merasa perlu membuktikan siapa dirimu, karena jiwamu sudah tahu. Dan dalam kesadaran itu, kamu berjalan lebih tenang, membawa cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi mereka yang kebetulan berjalan di dekatmu. Dan kini, ketika kata-kata ini perlahan mendekati ujungnya, biarlah keheningan kembali mengambil tempatnya dengan lembut. Tidak ada yang perlu dibawa pulang selain rasa. Tidak ada yang perlu diingat selain getaran halus yang mungkin sejak tadi menyentuh dadamu tanpa suara. Seperti senja yang tidak meminta untuk dikagumi, hanya hadir dengan caranya sendiri, penutup ini pun tidak datang untuk mengakhiri, melainkan untuk merapikan ruang batin agar apa yang telah disentuh bisa berdiam dengan tenang di dalam. Jika sejak awal hingga saat ini hatimu terasa lebih hening, itu bukan karena rangkaian kalimat ini memiliki kuasa. Itu karena di dalam dirimu sudah ada ruang yang siap untuk mendengar. Ruang yang mungkin lama terabaikan oleh kesibukan, oleh tuntutan, oleh peran-peran yang harus dimainkan setiap hari. Ruang itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat ketika kamu berhenti sejenak, menurunkan beban, dan mengizinkan dirimu sendiri untuk hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan untuk menjadi siapapun. Jiwa yang terjaga tidak selalu merasa nyaman. Ada saat-saat ketika kesadaran justru membuatmu merasa lebih sunyi, lebih peka, lebih mudah lelah oleh kebisingan yang dahulu terasa biasa. Namun kesunyian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang bernapas, tempat di mana kamu bisa kembali merasakan denyut hidup yang sejati, bukan yang dipaksakan oleh dunia luar, melainkan yang tumbuh dari dalam, perlahan dan jujur. Mungkin setelah ini kamu akan kembali pada rutinitas, pada tanggung jawab yang menunggu, pada dunia yang tidak berhenti bergerak hanya karena kamu berhenti sejenak. Dan itu tidak apa-apa. Jiwa tidak meminta dunia untuk berubah. Jiwa hanya meminta kamu untuk tidak melupakan dirimu sendiri di tengah perubahan itu. Untuk sesekali berhenti, menarik napas lebih dalam, dan mengingat bahwa di balik semua peran yang kamu jalani, ada inti dirimu yang tetap utuh, tetap bernapas, tetap menyala dengan caranya sendiri. Tidak semua orang akan memahami perjalanan batinmu. Tidak semua orang perlu. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk dijelaskan, hanya untuk dijalani. Seperti akar pohon yang tidak pernah terlihat namun menopang seluruh tubuhnya, perjalanan jiwamu bekerja dalam diam. Tidak membutuhkan pengakuan, tidak menunggu tepuk tangan. Ia tumbuh karena memang itulah kodratnya. Jika suatu hari kamu merasa ragu, merasa lelah, atau merasa seolah berjalan sendirian, ingatlah bahwa perasaan itu pun bagian dari perjalanan. Tidak ada cahaya tanpa bayangan. Tidak ada kedalaman tanpa kesunyian. Apa yang terasa berat hari ini mungkin sedang membentuk ketenangan yang akan kamu butuhkan di kemudian hari. Dan meski kamu tidak selalu tahu kemana arah langkahmu, ada kebijaksanaan yang berjalan bersamamu, setia dan sabar. Biarkan dirimu menjadi seperti air, mengalir tanpa kehilangan jati diri, menyesuaikan bentuk tanpa melupakan sumbernya. Air tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir, ia hanya terus mengalir hingga menemukan jalannya sendiri. Begitu pula jiwamu, ia tahu kemana harus menuju, meski pikiran seringkali ingin memimpin dengan tergesa. Apapun yang kamu bawa dari perenungan ini, jagalah dengan lembut. Jangan buru-buru menafsirkan, jangan terburu ingin membagikannya. Biarkan ia berdiam terlebih dahulu, meresap ke dalam lapisan hidupmu sehari-hari. Dalam caramu berbicara, dalam caramu mendengarkan, dalam caramu memperlakukan dirimu sendiri dan orang lain dengan lebih sadar. Channel ini bukan tempat untuk mencari jawaban mutlak. Ia hanyalah ruang singgah, seperti pelita kecil di pinggir jalan, bukan untuk menerangi seluruh perjalanan, tetapi cukup untuk satu langkah ke depan. Selebihnya, jalan itu adalah milikmu, pengalamanmu, kesadaranmu. Tidak ada peta yang sama untuk setiap jiwa, karena setiap jiwa membawa kisahnya sendiri. Jika kamu kembali ke sini suatu hari nanti, mungkin kamu akan mendengar hal yang sama dengan rasa yang berbeda. Karena yang berubah bukanlah kata-katanya, melainkan dirimu. Kesadaran tumbuh bukan dengan loncatan besar, melainkan dengan lapisan-lapisan halus yang nyaris tidak terasa saat terjadi. Namun ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa jarak yang telah kamu tempuh tidaklah kecil.
Terima kasih telah memberi dirimu waktu. Waktu untuk berhenti, waktu untuk mendengar, waktu untuk mengingat. Di dunia yang serba cepat, memberi diri sendiri ruang seperti ini adalah bentuk keberanian yang sunyi. Dan keberanian seperti itulah yang perlahan mengubah cara kita hidup, tanpa perlu banyak bicara. Kini, biarlah kata-kata ini beristirahat. Biarlah jiwamu kembali berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang tertinggal. Semua berada tepat di tempatnya, termasuk kamu, dengan segala kepekaan, kedalaman, dan cahaya lembut yang kamu bawa. Sampai berjumpa kembali, bukan sebagai perpisahan, melainkan sebagai jeda yang penuh makna. Di ruang yang sama, di kesadaran yang mungkin telah bertumbuh, dengan keheningan yang tetap setia menunggu. Ketika jiwa mengingat asalnya, tubuh pun berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Ada satu titik dalam hidup ketika keheningan terasa lebih jujur daripada suara apapun. Di saat itulah, tanpa tanda dan tanpa pengumuman, kesadaran perlahan membuka mata batinnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, duduk diam di tengah rutinitas yang tampak biasa, namun di dalam dada ada ruang luas yang terasa berbeda. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak pernah benar-benar ikut dalam hiruk-pikuk dunia, melainkan berdiri sedikit ke belakang, mengamati dengan tenang, dengan rasa asing yang lembut namun dalam. Bukan karena kamu tidak mampu menyesuaikan diri. Bukan pula karena kamu merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Perasaan itu hadir seperti embun pagi di daun yang masih tidur. Sunyi, halus, dan tidak meminta perhatian, namun begitu nyata ketika disadari. Ada momen ketika tawa ramai tidak sepenuhnya menyentuh hatimu, dan kesedihan pun datang bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa ada lapisan lain dalam dirimu yang hidup di balik apa yang terlihat. Kadang kamu bertanya dalam diam, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Mengapa hatimu mudah bergetar oleh hal-hal kecil yang tak diperhatikan orang lain? Mengapa tempat-tempat tertentu membuat napasmu terasa lebih panjang, seolah tubuhmu pulang tanpa perlu peta? Mengapa tatapan orang-orang sesekali berhenti lebih lama padamu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena sesuatu yang tak kasat mata? Jiwa yang menyimpan ingatan lama seringkali berjalan perlahan di dunia yang bergerak cepat. Ia tidak menolak langkah, hanya memilih untuk mendengarkan. Dalam kesendirian yang tidak pernah benar-benar sepi, ada bisikan halus yang tak bisa dijelaskan, namun terasa akrab. Seperti gema langkah leluhur di lorong waktu, tidak menuntut untuk dikenali, hanya ingin diingat. Mungkin hidupmu tidak selalu lembut. Ada hari-hari ketika beban terasa datang bertubi-tubi, seolah semesta menguji daya tahan batinmu tanpa memberi alasan. Namun anehnya, di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak membuatmu keras, melainkan dalam. Setiap jatuh tidak menghilangkan cahaya, justru membersihkannya. Setiap kehilangan tidak mengosongkanmu, melainkan memperluas ruang di dalam dada, tempat makna perlahan tumbuh. Ada orang-orang yang berjalan dengan tubuh, dan ada yang berjalan dengan jiwa. Kamu mungkin termasuk yang kedua, meski tak pernah berniat memilih. Kepekaanmu bukan kelemahan, melainkan cara semesta mempercayakan sesuatu yang tak bisa dipegang oleh tangan. Seperti air yang tahu jalannya sendiri menuju laut, tanpa peta dan tanpa suara. Dalam keramaian, kamu bisa merasa sendirian. Dalam kesendirian, kamu justru merasa ditemani. Ada kedekatan dengan sesuatu yang tidak bernama, namun begitu nyata. Bukan sosok, bukan bayangan, melainkan rasa keterhubungan yang tidak membutuhkan penjelasan. Seperti duduk di depan api kecil di malam sunyi, tidak untuk menghangatkan tubuh, tetapi untuk mengingat bahwa cahaya selalu ada, bahkan dalam gelap yang paling dalam. Tubuhmu mungkin sering memberi tanda, lelah yang tidak selalu berasal dari aktivitas. Getaran halus di dada, atau rasa berat yang datang tanpa sebab. Bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dihindari. Tubuh hanyalah penjaga pintu, sementara jiwa adalah tamu lama yang sedang mengetuk dari dalam, meminta ruang untuk didengar. Ada saat-saat ketika kamu merasa seolah tidak sepenuhnya berasal dari waktu ini. Bukan dalam arti melarikan diri, melainkan seperti membawa aroma masa lalu yang tak tercatat. Ingatan yang tidak bisa diingat, namun terasa. Seperti mengetahui sesuatu tanpa pernah mempelajarinya, atau merindukan tempat yang tidak pernah kamu kunjungi. Rasa itu tidak datang untuk mengikatmu, tetapi untuk menuntunmu memahami bahwa perjalananmu lebih panjang daripada yang tampak.
Kamu tidak selalu ingin menonjol, bahkan mungkin lebih sering memilih diam. Namun diam itu bukan kosong. Ia penuh dengan pengamatan, dengan pemahaman yang tidak perlu diumumkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bukan dari membaca banyak hal, melainkan dari merasakan hidup apa adanya, dengan luka dan keindahannya, tanpa menolak salah satunya. Jiwa yang membawa warisan lama tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin selaras. Ia tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Ia tidak terburu-buru membuktikan apapun, karena yang ia bawa bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani. Seperti pusaka yang disimpan bukan di etalase, tetapi di ruang batin yang dijaga dengan kesadaran. Ada kalanya kamu merasa berada di persimpangan, bukan antara benar dan salah, melainkan antara lupa dan ingat. Dunia menawarkan banyak arah, banyak suara, banyak cahaya yang memikat. Namun jauh di dalam, ada satu getaran yang selalu sama, tenang, konsisten, dan tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, menunggu kamu cukup hening untuk menyadarinya. Jika kamu membaca ini dan hatimu terasa sedikit lebih lapang, bukan karena kata-kata ini menjelaskan sesuatu, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang sudah ada. Seperti cermin yang tidak menambah apapun, hanya memantulkan dengan jujur. Tidak ada yang perlu diyakinkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada ruang untuk mengingat dengan lembut. Perjalanan jiwa tidak selalu terang. Kadang ia bergerak melalui kabut, melalui rasa ragu, melalui sunyi yang panjang. Namun justru di sanalah kedalaman terbentuk. Seperti akar yang tumbuh dalam gelap, menguatkan pohon agar mampu berdiri ketika angin datang. Apa yang kamu rasakan selama ini bukan kebetulan, dan juga bukan beban. Ia adalah bagian dari keselarasan yang sedang menunggu waktunya sendiri. Dan ketika keheningan itu kini terasa lebih akrab, ketika napasmu terasa sedikit lebih sadar, seolah ada pintu batin yang perlahan terbuka, mungkin inilah saatnya melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan rasa ingin tahu yang bising, melainkan dengan kesiapan yang tenang. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini bersembunyi di balik pengalamanmu sendiri, menunggu untuk dikenali satu persatu, seperti cahaya pagi yang perlahan menyentuh sudut-sudut ruang tanpa suara. 1. Getaran batin yang terus terjaga. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya tidak pernah benar-benar tidur. Bukan karena ia selalu sadar secara logis, melainkan karena di dalamnya ada denyut halus yang terus bergerak, seperti aliran air di bawah tanah yang tidak terlihat namun tak pernah berhenti. Getaran batin ini sering hadir tanpa diminta. Ia muncul saat kamu terdiam, saat dunia melambat, atau bahkan di tengah keramaian yang paling riuh. Bukan suara, bukan gambaran, melainkan rasa yang tiba-tiba memenuhi dada, seolah ada sesuatu yang berkata tanpa kata. Kamu mungkin pernah merasakannya sebagai firasat, sebagai dorongan lembut yang mengarahkan langkahmu, atau sebagai rasa tidak nyaman yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum terjadi. Getaran ini tidak selalu datang dengan bentuk yang menyenangkan. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan, sebagai perasaan bahwa ada yang tidak selaras meski segalanya tampak baik-baik saja. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa getaran ini tidak pernah berniat melukaimu. Ia adalah bahasa jiwa yang lebih tua dari pikiran, cara batin berkomunikasi ketika kata-kata tidak lagi cukup. Jiwa yang membawa warisan lama sering menggunakan bahasa ini, karena ia telah mengenalnya jauh sebelum kehidupan ini dimulai. Dalam perjalanan hidup, getaran batin ini menjadi kompas yang tidak terlihat. Ia tidak menunjuk arah dengan jelas, tetapi ia membuatmu tahu ketika melangkah terlalu jauh dari dirimu sendiri. Saat kamu mengabaikannya, tubuhmu mungkin merasa lelah tanpa sebab, hatimu terasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Namun ketika kamu mulai mendengarkannya, meski belum sepenuhnya memahami, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, melainkan karena kamu kembali selaras dengan irama terdalam dirimu. Getaran batin ini juga membuatmu berbeda dalam memandang hidup. Kamu tidak mudah terbawa arus, bukan karena keras kepala, tetapi karena ada lapisan kesadaran yang selalu mengajakmu berhenti sejenak sebelum melangkah. Kamu merasakan kehidupan bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai aliran makna. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap keheningan terasa seperti bagian dari pesan yang lebih besar. Dan meski kamu tidak selalu tahu apa pesannya, kamu tahu bahwa ia layak didengarkan.
2. Kepekaan terhadap ruang, waktu, dan kehadiran yang tak terlihat. Ada tubuh yang berjalan di dunia fisik, namun jiwanya merasakan lebih dari sekadar apa yang tampak. Kepekaan ini bukan kemampuan yang dipelajari, melainkan kondisi alami yang telah ada sejak lama. Kamu mungkin menyadarinya ketika berada di tempat tertentu dan tiba-tiba hatimu terasa berat atau sebaliknya, sangat ringan. Tanpa alasan yang jelas, tanpa peristiwa yang nyata. Ruang seolah berbicara padamu, bukan dengan suara, tetapi dengan suasana. Waktu pun terasa berbeda. Ada momen ketika detik berjalan lambat, dan ada saat ketika segalanya terasa berlalu terlalu cepat. Kepekaan ini membuatmu mudah menangkap perubahan halus dalam suasana. Kamu merasakan emosi orang lain bahkan sebelum mereka mengungkapkannya. Kamu tahu ketika sebuah tempat menyimpan cerita lama, meski tak ada yang mengatakannya. Ini bukan tentang melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, melainkan tentang merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seperti merasakan angin sebelum dedaunan bergerak. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki kepekaan ini, karena dahulu ia terbiasa hidup selaras dengan alam dan ritme yang lebih halus. Namun kepekaan ini juga membawa tantangan. Dunia yang keras dan bising bisa terasa melelahkan. Terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak energi yang saling bertabrakan. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menjauh, bukan karena membenci dunia, tetapi karena jiwamu membutuhkan ruang untuk bernapas. Dalam kesendirian itulah, kepekaanmu kembali menjadi berkah, bukan beban. Kamu bisa merasakan dirimu utuh kembali, seolah potongan-potongan yang tercecer perlahan menyatu. Kepekaan ini mengajarkanmu tentang batas. Bukan batas untuk menutup diri, melainkan batas untuk menjaga keseimbangan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus diserap, tidak semua rasa harus ditanggung. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kepekaan ini, kebijaksanaan untuk memilih kapan membuka diri dan kapan menepi. Dan di balik semua itu, ada pemahaman bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat, tetapi juga dari lapisan-lapisan halus yang saling berjalin. 3. Beban hidup sebagai proses pemurnian jiwa. Hidupmu mungkin terasa lebih berat dibandingkan kebanyakan orang. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu dipilih untuk ditempa lebih dalam. Ada jalan yang tidak kamu minta, namun harus kamu lalui. Ujian datang bertubi-tubi, kadang tanpa jeda. Kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, atau rasa gagal yang menempel lama. Namun di balik semua itu, ada proses yang tidak terlihat, seperti api yang membakar logam hingga menjadi lebih murni. Setiap beban yang kamu pikul tidak pernah datang tanpa makna. Meski saat itu kamu tidak mengerti, bahkan mungkin mempertanyakan keadilan hidup, ada bagian dari dirimu yang tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tetapi karena ada kekuatan sunyi yang menopangmu dari dalam. Jiwa yang membawa warisan lama sering harus melalui proses ini, karena ia memikul ingatan dan tugas yang tidak ringan. Beban hidup menjadi cara untuk membersihkan ego, melembutkan hati, dan memperdalam empati. Proses ini membuatmu memahami penderitaan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak melihatnya hanya sebagai luka, tetapi sebagai guru yang keras namun jujur. Dari penderitaan, kamu belajar tentang batas kemampuanmu, tentang ketulusan, tentang arti melepaskan. Kamu menjadi lebih peka terhadap rasa sakit orang lain, bukan karena simpati kosong, tetapi karena kamu benar-benar pernah berada di sana. Ini adalah kekayaan batin yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dijalani. Dan suatu hari, tanpa perayaan besar, kamu menyadari bahwa beban itu telah mengubahmu. Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kedalaman baru dalam caramu memandang hidup. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Luka-luka lama mungkin masih ada, tetapi mereka tidak lagi berdarah. Mereka menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa dirimu sekarang, bukan sebagai korban, tetapi sebagai jiwa yang matang. 4. Karisma sunyi dan wibawa yang tidak dicari. Ada jenis wibawa yang tidak bisa diciptakan. Ia tidak lahir dari jabatan, kekayaan, atau usaha untuk terlihat berpengaruh. Ia muncul dari kedalaman jiwa yang telah melalui banyak lapisan pengalaman. Kamu mungkin tidak menyadari kehadirannya, tetapi orang lain merasakannya. Ada ketenangan dalam caramu duduk, ada bobot dalam caramu diam. Bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa, kehadiranmu terasa. Karisma ini tidak berisik. Ia tidak menarik perhatian dengan cara yang mencolok.
Justru karena kesederhanaannya, ia terasa kuat. Orang-orang mungkin merasa nyaman berada di dekatmu, atau sebaliknya, merasa terusik tanpa tahu mengapa. Ini bukan karena kamu berniat apa-apa, melainkan karena energi batinmu jujur. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki wibawa ini, karena dahulu ia terbiasa memimpin bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan dan keselarasan. Wibawa ini juga membuatmu sering menjadi tempat orang lain bersandar. Tanpa kamu minta, cerita-cerita datang. Keluh kesah mengalir. Kamu mendengarkan, bukan untuk memberi solusi instan, tetapi untuk memberi ruang. Ada kemampuan alami untuk menenangkan, bukan dengan nasihat, tetapi dengan kehadiran. Dan meski ini terkadang melelahkan, ada rasa bahwa inilah bagian dari peranmu, peran yang tidak tertulis namun terasa. Namun wibawa ini juga mengajarkan kerendahan hati. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dijaga, dirawat, dan digunakan dengan bijak. Kamu tidak merasa perlu membuktikan siapa dirimu, karena jiwamu sudah tahu. Dan dalam kesadaran itu, kamu berjalan lebih tenang, membawa cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi mereka yang kebetulan berjalan di dekatmu. Dan kini, ketika kata-kata ini perlahan mendekati ujungnya, biarlah keheningan kembali mengambil tempatnya dengan lembut. Tidak ada yang perlu dibawa pulang selain rasa. Tidak ada yang perlu diingat selain getaran halus yang mungkin sejak tadi menyentuh dadamu tanpa suara. Seperti senja yang tidak meminta untuk dikagumi, hanya hadir dengan caranya sendiri, penutup ini pun tidak datang untuk mengakhiri, melainkan untuk merapikan ruang batin agar apa yang telah disentuh bisa berdiam dengan tenang di dalam. Jika sejak awal hingga saat ini hatimu terasa lebih hening, itu bukan karena rangkaian kalimat ini memiliki kuasa. Itu karena di dalam dirimu sudah ada ruang yang siap untuk mendengar. Ruang yang mungkin lama terabaikan oleh kesibukan, oleh tuntutan, oleh peran-peran yang harus dimainkan setiap hari. Ruang itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat ketika kamu berhenti sejenak, menurunkan beban, dan mengizinkan dirimu sendiri untuk hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan untuk menjadi siapapun. Jiwa yang terjaga tidak selalu merasa nyaman. Ada saat-saat ketika kesadaran justru membuatmu merasa lebih sunyi, lebih peka, lebih mudah lelah oleh kebisingan yang dahulu terasa biasa. Namun kesunyian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang bernapas, tempat di mana kamu bisa kembali merasakan denyut hidup yang sejati, bukan yang dipaksakan oleh dunia luar, melainkan yang tumbuh dari dalam, perlahan dan jujur. Mungkin setelah ini kamu akan kembali pada rutinitas, pada tanggung jawab yang menunggu, pada dunia yang tidak berhenti bergerak hanya karena kamu berhenti sejenak. Dan itu tidak apa-apa. Jiwa tidak meminta dunia untuk berubah. Jiwa hanya meminta kamu untuk tidak melupakan dirimu sendiri di tengah perubahan itu. Untuk sesekali berhenti, menarik napas lebih dalam, dan mengingat bahwa di balik semua peran yang kamu jalani, ada inti dirimu yang tetap utuh, tetap bernapas, tetap menyala dengan caranya sendiri. Tidak semua orang akan memahami perjalanan batinmu. Tidak semua orang perlu. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk dijelaskan, hanya untuk dijalani. Seperti akar pohon yang tidak pernah terlihat namun menopang seluruh tubuhnya, perjalanan jiwamu bekerja dalam diam. Tidak membutuhkan pengakuan, tidak menunggu tepuk tangan. Ia tumbuh karena memang itulah kodratnya. Jika suatu hari kamu merasa ragu, merasa lelah, atau merasa seolah berjalan sendirian, ingatlah bahwa perasaan itu pun bagian dari perjalanan. Tidak ada cahaya tanpa bayangan. Tidak ada kedalaman tanpa kesunyian. Apa yang terasa berat hari ini mungkin sedang membentuk ketenangan yang akan kamu butuhkan di kemudian hari. Dan meski kamu tidak selalu tahu kemana arah langkahmu, ada kebijaksanaan yang berjalan bersamamu, setia dan sabar. Biarkan dirimu menjadi seperti air, mengalir tanpa kehilangan jati diri, menyesuaikan bentuk tanpa melupakan sumbernya. Air tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir, ia hanya terus mengalir hingga menemukan jalannya sendiri. Begitu pula jiwamu, ia tahu kemana harus menuju, meski pikiran seringkali ingin memimpin dengan tergesa. Apapun yang kamu bawa dari perenungan ini, jagalah dengan lembut. Jangan buru-buru menafsirkan, jangan terburu ingin membagikannya. Biarkan ia berdiam terlebih dahulu, meresap ke dalam lapisan hidupmu sehari-hari. Dalam caramu berbicara, dalam caramu mendengarkan,
dalam caramu memperlakukan dirimu sendiri dan orang lain dengan lebih sadar. Channel ini bukan tempat untuk mencari jawaban mutlak. Ia hanyalah ruang singgah, seperti pelita kecil di pinggir jalan, bukan untuk menerangi seluruh perjalanan, tetapi cukup untuk satu langkah ke depan. Selebihnya, jalan itu adalah milikmu, pengalamanmu, kesadaranmu. Tidak ada peta yang sama untuk setiap jiwa, karena setiap jiwa membawa kisahnya sendiri. Jika kamu kembali ke sini suatu hari nanti, mungkin kamu akan mendengar hal yang sama dengan rasa yang berbeda. Karena yang berubah bukanlah kata-katanya, melainkan dirimu. Kesadaran tumbuh bukan dengan loncatan besar, melainkan dengan lapisan-lapisan halus yang nyaris tidak terasa saat terjadi. Namun ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa jarak yang telah kamu tempuh tidaklah kecil. Terima kasih telah memberi dirimu waktu. Waktu untuk berhenti, waktu untuk mendengar, waktu untuk mengingat. Di dunia yang serba cepat, memberi diri sendiri ruang seperti ini adalah bentuk keberanian yang sunyi. Dan keberanian seperti itulah yang perlahan mengubah cara kita hidup, tanpa perlu banyak bicara. Kini, biarlah kata-kata ini beristirahat. Biarlah jiwamu kembali berjalan dengan ritmenya sendiri. Tidak ada yang perlu dikejar. Tidak ada yang tertinggal. Semua berada tepat di tempatnya, termasuk kamu, dengan segala kepekaan, kedalaman, dan cahaya lembut yang kamu bawa. Sampai berjumpa kembali, bukan sebagai perpisahan, melainkan sebagai jeda yang penuh makna. Di ruang yang sama, di kesadaran yang mungkin telah bertumbuh, dengan keheningan yang tetap setia menunggu. Ketika jiwa mengingat asalnya, tubuh pun berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Ada satu titik dalam hidup ketika keheningan terasa lebih jujur daripada suara apapun. Di saat itulah, tanpa tanda dan tanpa pengumuman, kesadaran perlahan membuka mata batinnya. Mungkin kamu pernah merasakannya, duduk diam di tengah rutinitas yang tampak biasa, namun di dalam dada ada ruang luas yang terasa berbeda. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak pernah benar-benar ikut dalam hiruk-pikuk dunia, melainkan berdiri sedikit ke belakang, mengamati dengan tenang, dengan rasa asing yang lembut namun dalam. Bukan karena kamu tidak mampu menyesuaikan diri, bukan pula karena kamu merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Perasaan itu hadir seperti embun pagi di daun yang masih tidur, sunyi, halus, dan tidak meminta perhatian, namun begitu nyata ketika disadari. Ada momen ketika tawa ramai tidak sepenuhnya menyentuh hatimu, dan kesedihan pun datang bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat. Pengingat bahwa ada lapisan lain dalam dirimu yang hidup di balik apa yang terlihat. Kadang kamu bertanya dalam diam, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rasa. Mengapa hatimu mudah bergetar oleh hal-hal kecil yang tak diperhatikan orang lain? Mengapa tempat-tempat tertentu membuat napasmu terasa lebih panjang, seolah tubuhmu pulang tanpa perlu peta? Mengapa tatapan orang-orang sesekali berhenti lebih lama padamu, bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena sesuatu yang tak kasat mata? Jiwa yang menyimpan ingatan lama seringkali berjalan perlahan di dunia yang bergerak cepat. Ia tidak menolak langkah, hanya memilih untuk mendengarkan. Dalam kesendirian yang tidak pernah benar-benar sepi, ada bisikan halus yang tak bisa dijelaskan, namun terasa akrab. Seperti gema langkah leluhur di lorong waktu, tidak menuntut untuk dikenali, hanya ingin diingat. Mungkin hidupmu tidak selalu lembut. Ada hari-hari ketika beban terasa datang bertubi-tubi, seolah semesta menguji daya tahan batinmu tanpa memberi alasan. Namun anehnya, di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak membuatmu keras, melainkan dalam. Setiap jatuh tidak menghilangkan cahaya, justru membersihkannya. Setiap kehilangan tidak mengosongkanmu, melainkan memperluas ruang di dalam dada, tempat makna perlahan tumbuh. Ada orang-orang yang berjalan dengan tubuh, dan ada yang berjalan dengan jiwa. Kamu mungkin termasuk yang kedua, meski tak pernah berniat memilih. Kepekaanmu bukan kelemahan, melainkan cara semesta mempercayakan sesuatu yang tak bisa dipegang oleh tangan. Seperti air yang tahu jalannya sendiri menuju laut, tanpa peta dan tanpa suara. Dalam keramaian, kamu bisa merasa sendirian. Dalam kesendirian, kamu justru merasa ditemani. Ada kedekatan dengan sesuatu yang tidak bernama, namun begitu nyata. Bukan sosok, bukan bayangan, melainkan rasa keterhubungan yang tidak membutuhkan penjelasan. Seperti duduk di depan api kecil di malam sunyi, tidak untuk menghangatkan tubuh,
tetapi untuk mengingat bahwa cahaya selalu ada, bahkan dalam gelap yang paling dalam. Tubuhmu mungkin sering memberi tanda lelah yang tidak selalu berasal dari aktivitas, getaran halus di dada, atau rasa berat yang datang tanpa sebab. Bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk dihindari. Tubuh hanyalah penjaga pintu, sementara jiwa adalah tamu lama yang sedang mengetuk dari dalam, meminta ruang untuk didengar. Ada saat-saat ketika kamu merasa seolah tidak sepenuhnya berasal dari waktu ini. Bukan dalam arti melarikan diri, melainkan seperti membawa aroma masa lalu yang tak tercatat. Ingatan yang tidak bisa diingat, namun terasa. Seperti mengetahui sesuatu tanpa pernah mempelajarinya, atau merindukan tempat yang tidak pernah kamu kunjungi. Rasa itu tidak datang untuk mengikatmu, tetapi untuk menuntunmu memahami bahwa perjalananmu lebih panjang daripada yang tampak. Kamu tidak selalu ingin menonjol, bahkan mungkin lebih sering memilih diam. Namun diam itu bukan kosong. Ia penuh dengan pengamatan, dengan pemahaman yang tidak perlu diumumkan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bukan dari membaca banyak hal, melainkan dari merasakan hidup apa adanya, dengan luka dan keindahannya, tanpa menolak salah satunya. Jiwa yang membawa warisan lama tidak haus pengakuan. Ia hanya ingin selaras. Ia tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Ia tidak terburu-buru membuktikan apapun, karena yang ia bawa bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijalani. Seperti pusaka yang disimpan bukan di etalase, tetapi di ruang batin yang dijaga dengan kesadaran. Ada kalanya kamu merasa berada di persimpangan, bukan antara benar dan salah, melainkan antara lupa dan ingat. Dunia menawarkan banyak arah, banyak suara, banyak cahaya yang memikat. Namun jauh di dalam, ada satu getaran yang selalu sama, tenang, konsisten, dan tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir, menunggu kamu cukup hening untuk menyadarinya. Jika kamu membaca ini dan hatimu terasa sedikit lebih lapang, bukan karena kata-kata ini menjelaskan sesuatu, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang sudah ada. Seperti cermin yang tidak menambah apapun, hanya memantulkan dengan jujur. Tidak ada yang perlu diyakinkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya ada ruang untuk mengingat dengan lembut. Perjalanan jiwa tidak selalu terang. Kadang ia bergerak melalui kabut, melalui rasa ragu, melalui sunyi yang panjang. Namun justru di sanalah kedalaman terbentuk. Seperti akar yang tumbuh dalam gelap, menguatkan pohon agar mampu berdiri ketika angin datang. Apa yang kamu rasakan selama ini bukan kebetulan, dan juga bukan beban. Ia adalah bagian dari keselarasan yang sedang menunggu waktunya sendiri. Dan ketika keheningan itu kini terasa lebih akrab, ketika napasmu terasa sedikit lebih sadar, seolah ada pintu batin yang perlahan terbuka, mungkin inilah saatnya melangkah lebih dalam. Bukan dengan tergesa, bukan dengan rasa ingin tahu yang bising, melainkan dengan kesiapan yang tenang. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang selama ini bersembunyi di balik pengalamanmu sendiri, menunggu untuk dikenali satu persatu, seperti cahaya pagi yang perlahan menyentuh sudut-sudut ruang tanpa suara. 1. Getaran batin yang terus terjaga. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya tidak pernah benar-benar tidur. Bukan karena ia selalu sadar secara logis, melainkan karena di dalamnya ada denyut halus yang terus bergerak, seperti aliran air di bawah tanah yang tidak terlihat namun tak pernah berhenti. Getaran batin ini sering hadir tanpa diminta. Ia muncul saat kamu terdiam, saat dunia melambat, atau bahkan di tengah keramaian yang paling riuh. Bukan suara, bukan gambaran, melainkan rasa yang tiba-tiba memenuhi dada, seolah ada sesuatu yang berkata tanpa kata. Kamu mungkin pernah merasakannya sebagai firasat, sebagai dorongan lembut yang mengarahkan langkahmu, atau sebagai rasa tidak nyaman yang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum terjadi. Getaran ini tidak selalu datang dengan bentuk yang menyenangkan. Kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang sulit dijelaskan, sebagai perasaan bahwa ada yang tidak selaras meski segalanya tampak baik-baik saja. Namun seiring waktu, kamu mulai menyadari bahwa getaran ini tidak pernah berniat melukaimu. Ia adalah bahasa jiwa yang lebih tua dari pikiran, cara batin berkomunikasi ketika kata-kata tidak lagi cukup. Jiwa yang membawa warisan lama sering menggunakan bahasa ini, karena ia telah mengenalnya jauh sebelum kehidupan ini dimulai. Dalam perjalanan hidup, getaran batin ini menjadi kompas yang tidak terlihat. Ia tidak menunjuk arah dengan jelas, tetapi ia membuatmu tahu ketika melangkah terlalu jauh.
dari dirimu sendiri. Saat kamu mengabaikannya, tubuhmu mungkin merasa lelah tanpa sebab, hatimu terasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Namun ketika kamu mulai mendengarkannya, meski belum sepenuhnya memahami, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, melainkan karena kamu kembali selaras dengan irama terdalam dirimu. Getaran batin ini juga membuatmu berbeda dalam memandang hidup. Kamu tidak mudah terbawa arus, bukan karena keras kepala, tetapi karena ada lapisan kesadaran yang selalu mengajakmu berhenti sejenak sebelum melangkah. Kamu merasakan kehidupan bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai aliran makna. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap keheningan terasa seperti bagian dari pesan yang lebih besar. Dan meski kamu tidak selalu tahu apa pesannya, kamu tahu bahwa ia layak didengarkan. 2. Kepekaan terhadap ruang, waktu, dan kehadiran yang tak terlihat. Ada tubuh yang berjalan di dunia fisik, namun jiwanya merasakan lebih dari sekadar apa yang tampak. Kepekaan ini bukan kemampuan yang dipelajari, melainkan kondisi alami yang telah ada sejak lama. Kamu mungkin menyadarinya ketika berada di tempat tertentu dan tiba-tiba hatimu terasa berat atau sebaliknya, sangat ringan. Tanpa alasan yang jelas, tanpa peristiwa yang nyata. Ruang seolah berbicara padamu, bukan dengan suara, tetapi dengan suasana. Waktu pun terasa berbeda. Ada momen ketika detik berjalan lambat, dan ada saat ketika segalanya terasa berlalu terlalu cepat. Kepekaan ini membuatmu mudah menangkap perubahan halus dalam suasana. Kamu merasakan emosi orang lain bahkan sebelum mereka mengungkapkannya. Kamu tahu ketika sebuah tempat menyimpan cerita lama, meski tak ada yang mengatakannya. Ini bukan tentang melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, melainkan tentang merasakan kehadiran yang tak kasat mata, seperti merasakan angin sebelum dedaunan bergerak. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki kepekaan ini, karena dahulu ia terbiasa hidup selaras dengan alam dan ritme yang lebih halus. Namun kepekaan ini juga membawa tantangan. Dunia yang keras dan bising bisa terasa melelahkan. Terlalu banyak suara, terlalu banyak tuntutan, terlalu banyak energi yang saling bertabrakan. Ada hari-hari ketika kamu merasa ingin menjauh, bukan karena membenci dunia, tetapi karena jiwamu membutuhkan ruang untuk bernapas. Dalam kesendirian itulah, kepekaanmu kembali menjadi berkah, bukan beban. Kamu bisa merasakan dirimu utuh kembali, seolah potongan-potongan yang tercecer perlahan menyatu. Kepekaan ini mengajarkanmu tentang batas. Bukan batas untuk menutup diri, melainkan batas untuk menjaga keseimbangan. Kamu belajar bahwa tidak semua hal harus diserap, tidak semua rasa harus ditanggung. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari kepekaan ini, kebijaksanaan untuk memilih kapan membuka diri dan kapan menepi. Dan di balik semua itu, ada pemahaman bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat, tetapi juga dari lapisan-lapisan halus yang saling berjalin. 3. Beban hidup sebagai proses pemurnian jiwa. Hidupmu mungkin terasa lebih berat dibandingkan kebanyakan orang. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena jiwamu dipilih untuk ditempa lebih dalam. Ada jalan yang tidak kamu minta, namun harus kamu lalui. Ujian datang bertubi-tubi, kadang tanpa jeda. Kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, atau rasa gagal yang menempel lama. Namun di balik semua itu, ada proses yang tidak terlihat, seperti api yang membakar logam hingga menjadi lebih murni. Setiap beban yang kamu pikul tidak pernah datang tanpa makna. Meski saat itu kamu tidak mengerti, bahkan mungkin mempertanyakan keadilan hidup, ada bagian dari dirimu yang tetap bertahan. Bukan karena keras kepala, tetapi karena ada kekuatan sunyi yang menopangmu dari dalam. Jiwa yang membawa warisan lama sering harus melalui proses ini, karena ia memikul ingatan dan tugas yang tidak ringan. Beban hidup menjadi cara untuk membersihkan ego, melembutkan hati, dan memperdalam empati. Proses ini membuatmu memahami penderitaan dengan cara yang berbeda. Kamu tidak melihatnya hanya sebagai luka, tetapi sebagai guru yang keras namun jujur. Dari penderitaan, kamu belajar tentang batas kemampuanmu, tentang ketulusan, tentang arti melepaskan. Kamu menjadi lebih peka terhadap rasa sakit orang lain, bukan karena simpati kosong, tetapi karena kamu benar-benar pernah berada di sana. Ini adalah kekayaan batin yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dijalani. Dan suatu hari, tanpa perayaan besar, kamu menyadari bahwa beban itu telah mengubahmu.
Kamu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kedalaman baru dalam caramu memandang hidup. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Luka-luka lama mungkin masih ada, tetapi mereka tidak lagi berdarah. Mereka menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa dirimu sekarang, bukan sebagai korban, tetapi sebagai jiwa yang matang. 4. Karisma sunyi dan wibawa yang tidak dicari. Ada jenis wibawa yang tidak bisa diciptakan. Ia tidak lahir dari jabatan, kekayaan, atau usaha untuk terlihat berpengaruh. Ia muncul dari kedalaman jiwa yang telah melalui banyak lapisan pengalaman. Kamu mungkin tidak menyadari kehadirannya, tetapi orang lain merasakannya. Ada ketenangan dalam caramu duduk, ada bobot dalam caramu diam. Bahkan ketika kamu tidak berkata apa-apa, kehadiranmu terasa. Karisma ini tidak berisik, ia tidak menarik perhatian dengan cara yang mencolok. Justru karena kesederhanaannya, ia terasa kuat. Orang-orang mungkin merasa nyaman berada di dekatmu, atau sebaliknya, merasa terusik tanpa tahu mengapa. Ini bukan karena kamu berniat apa-apa, melainkan karena energi batinmu jujur. Jiwa yang membawa warisan leluhur sering memiliki wibawa ini, karena dahulu ia terbiasa memimpin bukan dengan paksaan, tetapi dengan keteladanan dan keselarasan. Wibawa ini juga membuatmu sering menjadi tempat orang lain bersandar. Tanpa kamu minta, cerita-cerita datang. Keluh kesah mengalir. Kamu mendengarkan, bukan untuk memberi solusi instan, tetapi untuk memberi ruang. Ada kemampuan alami untuk menenangkan, bukan dengan nasihat, tetapi dengan kehadiran. Dan meski ini terkadang melelahkan, ada rasa bahwa inilah bagian dari peranmu, peran yang tidak tertulis namun terasa. Namun wibawa ini juga mengajarkan kerendahan hati. Kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak perlu diumumkan. Ia cukup dijaga, dirawat, dan digunakan dengan bijak. Kamu tidak merasa perlu membuktikan siapa dirimu, karena jiwamu sudah tahu. Dan dalam kesadaran itu, kamu berjalan lebih tenang, membawa cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menerangi langkah, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi mereka yang kebetulan berjalan di dekatmu. Dan kini, ketika kata-kata ini perlahan mendekati ujungnya, biarlah keheningan kembali mengambil tempatnya dengan lembut. Tidak ada yang perlu dibawa pulang selain rasa. Tidak ada yang perlu diingat selain getaran halus yang mungkin sejak tadi menyentuh dadamu tanpa suara. Seperti senja yang tidak meminta untuk dikagumi, hanya hadir dengan caranya sendiri. Penutup ini pun tidak datang untuk mengakhiri, melainkan untuk merapikan ruang batin agar apa yang telah disentuh bisa berdiam dengan tenang di dalam. Jika sejak awal hingga saat ini hatimu terasa lebih hening, itu bukan karena rangkaian kalimat ini memiliki kuasa. Itu karena di dalam dirimu sudah ada ruang yang siap untuk mendengar. Ruang yang mungkin lama terabaikan oleh kesibukan, oleh tuntutan, oleh peran-peran yang harus dimainkan setiap hari. Ruang itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu saat ketika kamu berhenti sejenak, menurunkan beban, dan mengizinkan dirimu sendiri untuk hadir sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan untuk menjadi siapapun. Jiwa yang terjaga tidak selalu merasa nyaman. Ada saat-saat ketika kesadaran justru membuatmu merasa lebih sunyi, lebih peka, lebih mudah lelah oleh kebisingan yang dahulu terasa biasa. Namun kesunyian itu bukan kehampaan. Ia adalah ruang bernapas, tempat di mana kamu bisa kembali merasakan denyut hidup yang sejati, bukan yang dipaksakan oleh dunia luar, melainkan yang tumbuh dari dalam, perlahan dan jujur. Mungkin setelah ini kamu akan kembali pada rutinitas, pada tanggung jawab yang menunggu, pada dunia yang tidak berhenti bergerak hanya karena kamu berhenti sejenak. Dan itu tidak apa-apa. Jiwa tidak meminta dunia untuk berubah. Jiwa hanya meminta kamu untuk tidak melupakan dirimu sendiri di tengah perubahan itu. Untuk sesekali berhenti, menarik napas lebih dalam, dan mengingat bahwa di balik semua peran yang kamu jalani, ada inti dirimu yang tetap utuh, tetap bernapas, tetap menyala dengan caranya sendiri. Tidak semua orang akan memahami perjalanan batinmu. Tidak semua orang perlu. Ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk dijelaskan, hanya untuk dijalani. Seperti akar pohon yang tidak pernah terlihat namun menopang seluruh tubuhnya, perjalanan jiwamu bekerja dalam diam. Tidak membutuhkan pengakuan, tidak menunggu tepuk tangan. Ia tumbuh karena memang itulah kodratnya. Jika suatu hari kamu merasa ragu, merasa lelah, atau merasa seolah berjalan sendirian, ingatlah bahwa perasaan itu pun bagian dari perjalanan. Tidak ada cahaya tanpa bayangan.
Tidak ada kedalaman tanpa kesunyian. Apa yang terasa berat hari ini mungkin sedang membentuk ketenangan yang akan kamu butuhkan di kemudian hari. Dan meski kamu tidak selalu tahu kemana arah langkahmu, ada kebijaksanaan yang berjalan bersamamu, setia dan sabar. Biarkan dirimu menjadi seperti air, mengalir tanpa kehilangan jati